Selamat malam sejahtera, shalom Ibu Bapak Saudara-saudara Jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Mari membaca Alkitab. Bacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dalam kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-9 dan 10. Mari kita satu hati dalam doa. Di malam hari ini kembali kami datang sambil mengucap syukur kepadamu ya Bapa untuk segala karunia yang kau berikan, yaitu pemeliharaan, penyertaan Tuhan dari pagi hari hingga malam ini. Sebelum kami masuk dalam tidur malam kami akan membaca bagian dari Alkitab yang berintikan firman Allah. Tuhan, berikan kami pendampingan Roh Kudus-Mu yang menguatkan tubuh kami, sehingga kami fokus dalam pembacaan Alkitab. Doa di malam hari ini kami hanya serahkan di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bacaan Alkitab pada malam hari ini ambil dari kitab Perjanjian Lama, Yehezkiel pasal 9 dan Yehezkiel pasal yang ke-10. Lembaga Kitab Indonesia memberi judul Orang-orang Fasik di Yerusalem di Bumi. Lalu aku mendengar dia berseru dengan suara yang nyaring, maju kemari, hai yang harus menjalankan hukuman atas kota ini, masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. Lihat, 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Dan satu orang di antara mereka berpakaian lenan dan di sisinya terdapat suatu alat penulis. Mereka ini masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. Pada saat itu, kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub tempatnya semula ke atas ambang pintu bait suci, dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat tulis di atasnya. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota menuju Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain-lain, aku mendengar dia berfirman, ikutlah dia dari belakang melalui kota ini, dan pukullah sampai mati. Jangan merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang tua, turuna-turuna, dan darah-darah, dan anak-anak kecil, dan perempuan-perempuan bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu, jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Kemudian firman-Nya kepada mereka, najiskanlah bait suci itu, dan penuhilah pelataran-pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Pergilah. Mereka pergi keluar dan memukul orang-orang sampai mati di dalam kota. Sedang mereka memukul orang-orang sampai mati. Waktu itu aku tinggal di belakang, aku sujud dan berseru, kataku, aduh, Tuhan Allah, apakah Engkau memusnahkan seluruh sisa Israel di dalam mencurahkan amarah-Mu atas Yerusalem? Jawabnya kepadaku, kesalahan kaum Israel dan Yehuda sangat banyak, sehingga tanah ini penuh utang darah, dan kota ini penuh ketidakadilan. Sebab mereka berkata, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini, dan Tuhan tidak melihatnya. Karena itu, aku juga tidak akan merasa sayang, dan tidak akan kenal belas kasihan. Kelakuan mereka akan kutimpakan atas kepala mereka. Lihat, orang yang berpakaian lenan itu, dan yang mempunyai alat penulis di sisinya, memberikan laporan, katanya, aku sudah mengerjakan seperti yang diperintahkan kepada
Yeskiel pasal yang ke-10, Lembaga Kitab Indonesia memberi judul Kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci. Lalu aku melihat sungguh di atas cakrawala yang di atas kepala kerub, tampak di atas mereka sesuatu yang menyerupai tahta yang seperti permata lazari kelihatannya. Maka ia berkata kepada orang yang berpakaian lenan itu, masuklah ke bawah kerub dari antara roda-rodanya dan penuhilah rangkup tanganmu dengan bara api dari tengah-tengah kerub itu dan hamburkan ke atas kota itu. Lalu aku melihat dia masuk. Kerub-kerub itu berdiri di sebelah pelataran bait suci. Waktu orang itu masuk ke tengah-tengah roda-rodanya dan segumpal awan memenuhi pelataran dalam. Dalam pada itu kemuliaan Tuhan naik ke atas kerub dan pergi ke atas ambang pintu bait suci. Dan bait suci itu dipenuhi oleh awan itu dan pelatarannya penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Suara sayap kerub itu terdengar sampai pelataran luar, seperti suara Allah yang Maha Kuasa kalau ia berfirman. Yang memerintahkan kepada orang yang berpakaian itu, ambillah api dari tengah-tengah roda-rodanya, dari tengah-tengah kerub itu. Maka yang berpakaian lenan ini pergi berdiri di samping salah satu dari roda-roda itu, lalu seorang kerub itu mengulurkan tangannya dari tengah-tengah kerub ke api yang ada di tengah-tengah mereka. Diambilnya sedikit dan ditaruh di dalam tangan orang yang berpakaian lenan. Orang ini menerimanya dan pergi. Pada kerub-kerub itu tampak yang menyerupai tangan manusia di bawah sayap mereka. Aku melihat sungguh di samping kerub-kerub itu terdapat 4 roda. Satu roda di samping seorang kerub. Dan roda-roda ini kelihatannya seperti kilauan permata biru. Kelihatannya keempatnya adalah serupa, seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah yang lain. Kalau mereka berjalan, mereka dapat menuju ke 4 jurusan tanpa berbalik kalau berjalan. Karena tempat mana yang dituju oleh yang di muka, kesitulah pergi yang lain, tanpa berbalik kalau berjalan. Seluruh badan mereka, punggungnya, tangannya, sayapnya, dan roda-rodanya penuh dengan mata sekelilingnya. Ya, roda-roda mereka berempat juga. Aku mendengar bahwa roda-rodanya disebut puting beliung. Masing-masing mempunyai 4 muka. Muka yang pertama ialah muka kerub, yang kedua ialah muka manusia, yang ketiga ialah muka singa, dan yang keempat ialah muka Raja Wali. Kerub-kerub itu naik ke atas. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di tepi sungai Kebar. Kalau kerub-kerub itu berjalan, roda-roda itu juga berjalan di samping mereka. Kalau kerub-kerub itu mengangkat sayapnya untuk terbang dari tanah, roda-roda itu tidak bergerak dari samping mereka. Kalau kerub-kerub itu berhenti, roda-roda itu berhenti. Kalau kerub-kerub itu naik ke atas, roda-roda itu sama-sama naik dengan mereka. Sebab roh makhluk hidup itu ialah di dalam roda-roda itu. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerub-kerub. Dan kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka. Dan waktu mereka pergi, aku melihat mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah timur.
sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Itulah makhluk hidup yang dahulu kulihat di bawah Allah Israel di tepi sungai Kebar. Dan aku mengerti bahwa mereka adalah keruk-keruk. Masing-masing mempunyai 4 muka. Dan bagi masing-masing ada 4 sayap, dan di bawah sayap mereka ada yang berbentuk tangan manusia. Kelihatannya muka mereka adalah serupa dengan muka yang kulihat di tepi sungai Kebar. Masing-masing berjalan lurus ke mukanya. Demikian pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang begitu besar kasih dan setiamu. Kami dituntun dalam pembacaan Alkitab yang berintikan firman Allah malam ini. Saatnya kami akan memasuki tidur malam kami. Tuhan, karuniakan Roh Kudus-Mu yang menjaga kami, melindungi kami sepanjang tidur malam kami. Sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, melanjutkan karya hidup yang Tuhan percayakan pada kami. Kami mau berdoa juga untuk seluruh warga jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta, tiap keluarga, tiap pribadi. Inilah doa syukur kami ya Tuhan, yang kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara.